Kak Dr. Haja Sri Nurhayati MSI, beliau sebagai Wakil Ketua atau Ketua Komisi Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Kuartir Daerah Jawa Barat, dan juga beliau sebagai andalan pembinaan anggota dewasa Kuartir Nasional. Kakak-kakak yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan waktu kepada Kak Bua. Selamat siang, Kak Bua. Selamat siang. Kedengaran suara saya? Oh, mantap, Kak Bua. Baik, kakak-kakak, Kak Bua telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, kita aplaus dan kita ucapkan selamat datang untuk kakak kita, Kak Sri Nurhayati. Mangga, Kak Sri, saya persilakan. Kak Bua, kami persilakan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Halo. Halo. Semangat ya. Semangat, Kak. Baik, Semangat kakak-kakak luar biasa. sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semuanya, pada siang ini Kak Sri diberi kesempatan nih oleh panitia untuk bersama dengan kakak semua ya. Alhamdulillah kita bisa sharing nanti ya. Hari ini hari keberapa, Kak? Hari kedua. Awas jangan salah nih. Pembukaan. Ada yang sudah tidak semangat ya, seharusnya hari kedua semakin semangat ya, Kak ya. Tadi saya dari awal juga saya mengikuti materi, Kak ya. Sebelum membahas sekarang di pertama, ini saya berada di sekolah saya. Mantap, Bua, mantap. Keren. Keren, Kan Bua. ya, kalau saya mau semaunya saya ya. Mangga. Saya mau berdiri, saya mau duduk, ya. Bebas Oke, Kak. berekspresi, Bua. Silakan dibuka dulu ya. Sebentar saya buka dulu. Kawal buka. Yang screenshot-nya. Nah itu. Kakak sekalian, tadi disampaikan juga oleh Kak Tata bahwa kita berada di strategi pendidikan karakter dan literasi pramuka digital dalam menyelaraskan kebiasaan baru. Strateginya, Kak. Ya, itu nama saya. Sudah perkenalan. Nanti kita kenalan lagi sambil berjalan. Ya, Kak Sri. Iya, siapa yang bersuara itu? Untuk sementara sekarang dalam hati saja dulu menyebut nama sayanya. Dirasakan di dalam hati. Kakak, ini strategi, ini siasat ya. Bagaimana siasatnya kita ini dalam penerapan pendidikan karakter di penyelarasan kebiasaan baru, literasi pramuka digitalnya. Jadi ada 3 kunci di sini, pendidikan karakter, literasi kepramukaan digital, dan kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini yang bagaimana, Kak ya? Nanti kakak sendiri nanti yang akan membahasnya. Saya sudah mengikuti selama 2 hari, kakak juga 2 hari ya. Lanjutkan ya, Kak ya. Kita sekarang selamat datang di sesi literasi kepramukaan digital KPD Jabar 2021 di slideshow. Kakak sekalian, maaf, bentar. Nah, yang pertama nih, kakak sudah duduk dengan bagus ya, Kak ya? Semua sudah duduk bagus? Kasih contohin. Kita cari tempat yang nyaman, duduk yang bagus. Di situ ada laptop. Yang nyaman ini artinya bisa membantu juga kita ya. Terhindar juga dari gangguan-gangguan dulu, Kak ya. Gangguan sementara nih. Setelah 2 hari Kak Sri menyimak, ternyata masih ada gangguan nih sampai 2 hari. Berarti Kak Sri melihat belum ada perubahan nih dalam kakak untuk 2 hari ini. Ya. Setelah duduk yang manis, nyaman, kita siapkan, pastikan ya koneksi internetnya stabil ya, Kak ya.
Insya Allah lah sudah 2 hari saya yakin sudah menyesuaikan. Kemudian nih yang ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak yang ketiga, kita nyiapkan minuman dan cemilan. Ayo Kak, sudah ada minumannya? Ada ya cemilannya. Tapi tolong Kak, Kakak mendengar suara saya? Siap, jelas. Ya. Jelas dan keras, aman Kak. Jelas, Kak. Jelas. Minuman dan cemilan. Nah, tapi ini tentu ada etikanya ya Kak ya. Ya tidak mau melihat lagi ada kakak-kakak yang sengaja blem makan gitu dipamerkan. Nggak boleh Kak, dosa itu milaraan ya. Minum juga tentu ada etikanya ya. Apalagi kakak ini mau melangkah, ini kakak ini mau berangkat ke Kancah Luhung Sinatria, pusat pelatihan. Ingat kakak masih calon, ini masih dalam penggodogan ya. Nah tentunya harus segera menyesuaikan. Kalau kakak ingin menginjak ke situ Kak, karena mau nggak mau di situ ada aturannya, ada etikanya, ada tata tertibnya. Siapa yang mengaturnya? Ya Pak Pusdiklat nanti. Ya, saya banyak mendengar kakak tadi ya. Kemudian menyiapkan ATK, Kak, ini saya di materi saya ini kakak harus menyiapkan ATK, alat tulis kantornya, pasti ada kertas, ada ballpoint, ada laptop, ada Android juga ya Kak ya, untuk mempermudah kita. Kemudian apabila kakak ada berkepentingan, boleh nggak Kak Sri saya izin? Boleh, silahkan. Meminta izin apabila ada keperluan yang mendesak. Kalau tidak mendesak Kak, bertahan saja, karena kita ini diuji kesabaran juga ya, bertahan. Kemudian nanti kita akan tanya jawab dan diskusi pada sesi ini ya. Ini nanti yang menjelaskan materi ini kita semua ya, bukan saya. Lanjutkan Kak. Baik, lanjutkan. Selanjutnya sesi perkenalan. Kakak ini khusus Putri. Saya tidak sembarang memasang foto di situ. Ada foto Kak Atalia, ada foto saya. Itulah pakaian seragam Putri. Jadi kakak sekarang tidak boleh sapotong-sapotong pakai seragamnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, walaupun bentuk badan berbeda-beda, pasti hanya minimalnya kelengkapan itu dipergunakan. Saya masih melihat ada beberapa pembina putri yang sudah 2 hari ini belum bisa menyesuaikan. Belum lengkap Kak, ya belum lengkap, lengkapi saja Kak nanti. Karena kakak akan masuk ke Kancah Luhung Sinatria yang di situ berat Kak nanti. Saya tahun 2002 saya ikut KPD yang tentunya banyak hal yang harus saya ikuti aturan-aturan di situ. Apalagi saat itu saya baru selesai melahirkan anak yang kedua. Anak saya 3 Kak. Di situ tentu saya berpikir lagi, mau lanjut nggak nih saya. Terutama yang paling utama saya harus minta izin kepada suami saya. Kalau anak saya kan saat itu masih kecil-kecil. Jadi kita aturan yang berlaku di situ harus diikuti. Jadi dari mulai sekarang kakak mulailah bergerak pikiran kita ya. Mau dilanjut nggak nih saya untuk menjadi pelatih? Kalau tadi disampaikan atau dari kemarin disampaikan sepertinya enjoy saja karena itu adalah teori. Yang akan menentukan adalah nanti adalah prakteknya. Ya, praktek yang tadi disampaikan oleh Opik itu teorinya, nanti prakteknya itu. Nah, kakak berpikir lagi mau dilanjut nggak? Kan? Kok banyak aturannya? Nah, namanya juga kita mau masuk ke suatu tempat ya mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Beda Kak. Buka lanjut di saya sambil perkenalan saya di sini ya. Ada itu tidak penting ya nama. Saya lahir. Ini ada nama saya ini angkanya cuma 2 Kak, angka 6 dengan 5. Saya lahir tanggal 6 bulan 5 tahun 65. Saya pakai rok dari awal lahir juga. Kemudian alamat saya ini di Dusun Godebag. Ya, saya orang kampung Kak, berada di Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Lebih dikenal di situ ada sebuah pesantren yang cukup besar, yang cukup terkenal, pesantren Suryalaya. Saya bukan orang pesantrennya, tapi rumah saya di dekat pesantren Suryalaya. Kemudian pendidikan saya S3
UPI Bandung, S2-nya UII Yogyakarta, S1-nya Universitas Universitas Siliwangi, Kak. Sekolah negeri sekarang. Kemudian saya kerja di SMK Negeri Raja Polah, Tasikmalaya, kepala sekolah SMK Negeri. Kemudian saya juga mendapat amanah dari pimpinan pesantren, ada Inabah 17 Putri. Kakak pernah dengar Kak Inabah? Nah, ini Pondok Rehabilitasi Kenakalan Remaja dan Narkotika. Ini di bawah naungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ini pengalaman di kepramukaan saya ini berjenjang, Kak. Jadi tidak ujung-ujung nih. Dari siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, bahkan pernah menjadi pembantu pembina, kemudian mabigus, andalan, dari mulai andalan ranting, andalan cabang, andalan daerah, dan andalan nasional. Juga saya pelatih Kuartip cabang Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang Pak Ketua Kuarcap ikut nih di sini ya. Kemudian kursus kepramukaan, jelas saya mengikuti KMD dulu, KML, KPD, kemudian KPL. Nah, tanda penghargaan Pancawarsa. Wah, kalau Pancawarsa disebutkan nih udah kelihatan tuanya ya. 7 kali 5 berarti 35 tahun. Berbakti, kemudian Dharma Bakti juga alhamdulillah dan melatih. Baik kakak sekalian, sebelum dilanjut sesi persiapan sudah, pengenalan sudah, implementasi. Sekarang saya ingin bersama kakak ya. Kakak sudah duduk yang rapi ya kak ya. Duduk, saya akan mengumandangkan musik. Ini musik kesukaan saya kalau saya sedang santai, sedang sendiri, atau saya menyendiri atau apa. Ini musik ini insya Allah saya dengarkan, walaupun saya nggak ngerti isinya apa, tetapi saya juga ingin kakak-kakak ini, di musik ini adalah sebuah simfoni. Ya, Pusdik Lacab juga ini ada sebuah simfoni. Tidak bisa bergerak oleh sendiri-sendiri, tapi harus berkelompok. Termasuk mungkin kakak nanti akan masuk di dalamnya. Nah, di 2 hari ini, sampai nanti seminggu, di bagian mana nih kakak sudah bisa menyatu, kakak bisa bersimponi dengan nanti kancah luhung sinatria kita. Saya ingin melihat, saya minta dibantu oleh kakak-kakak dari Peldam, lihat di menit keberapa, di detik keberapa kakak-kakak peserta ini bisa menyatu dengan musik. Saya hanya ingin berhayal, bukan berhayal ya, melihat saja kakak ini akan di musik di menit keberapa kakak bisa bersatu dengan musik, menyatu dengan musik ini. Manusia ini kan punya jiwa seni ya, mungkin ada gerakan-gerakan badan, gerakan tangan, gerakan yang bisa menyatu dengan musik ini. Saya setel ya musiknya ya kak ya. Ada kak suaranya kak? Siap, ada. Akustik ya. Akustik. Ada kak, ada. Ya, silakan kakak. Kakak bisa diam dulu, sejenak menunduk dulu. Listeningnya yang saya cek. Menyimak kakak ini seperti apa? Bantu kakak dari Peldam untuk melihat.
Baik kakak, tepuk tangan untuk kita semua. Saya melihat ada beberapa reaksi dari kakak-kakak. Itu tergantung jiwa seninya masing-masing ya kak ya. Ada yang cuma diem saja, can nyatu, kan nyatu Sunda ya, belum menyatu gitu ya. Karena ada orang Cirebon mengertiin, sebenarnya orang Cirebon. Jadi ada yang belum menyatu juga, ada mulai di detik keberapa gitu. Begitupun kita nanti bergabung dengan, karena kan di situ ada tadi disampaikan juga oleh Kak Opik, ada kakak senior, ada kita yang baru, namanya kita baru mau apa. Ada yang sudah bisa menilai kondisi di Kuartit cabang, 4L lagi, kata 4L katanya gitu. Kalau saya dari dulu tidak berani menyebutkan itu kan. Karena kita mau nggak mau kita juga sadar diri, namanya kita baru, pasti ada evaluasi, ada juga penilaian terhadap nih pelatih itu kan bukan hanya intelektualnya saja. Yang paling utama yaitu dari segi pribadinya. Kalau kakak ibaratkan tadi dengan musik sampai selesai musik tidak bisa menyatu misalnya ya. Berarti kakak misalnya ibaratkan ke Kuartit cabang tidak bisa menyatu. Ada yang tua tidak mau berguru, tidak mau belajar, inginnya tampil saja gitu kan. Tetap Kak ada istilah pemanasan atau ngalalanyahan. Kalau saya dulu misalnya Kasri mau tampil boleh Kak, kalau dipercaya tidak. Saya harus tampil, saya kan sudah kepede, jadi itulah Kak. Jadi intinya tadi menyatukan diri kita ini kepada nanti kancah Lung Sinatria di Pusdiklat Cab itu ada hal-hal yang harus ditempuh lagi. Baik Kak, kita akan mulai ke materi ya. Materi. Kita akan mengingat materinya dulu ya. Mari kita mengingat materi sebelumnya. Sebelum ini banyak tidak hanya disampaikan di 2 hari ini Kak. Mungkin kakak juga pernah mempelajari ini tentang karakter ya. Bahwa karakter bangsa Indonesia itu adalah karakter yang memiliki warga negara di suatu yang dimiliki oleh warga di suatu kebajikan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, nilai-nilai ini tentunya nilai-nilai yang berlaku di
bangsa Indonesia. Ini teori nilai sudah mulai berubah ya kayak sekarang. Kalau dulu kita saja kalau bertemu dengan orang tua atau kita dipanggil oleh orang tua kita, menghadap ke orang tua kita ini pasti menunduk lah, tidak berani menatap mukanya. Tetapi sekarang kan sudah berubah. Apabila kita ini sedang diberi pengaruh, ditatap mukanya, sehingga bisa melihat. Nah, ini sudah beda, teori nilai sudah berubah. Kemudian kebutuhan juga sudah berbeda. Kalau dulu kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Sekarang kebutuhan yang paling utama apa, Kak, di masa pandemi ini? Masker ya, Kak ya, dengan hand sanitizer. Nah, ini tentunya perubahan-perubahan ini. Baik, Kak, Kakak siapkan alat tulis yang sekarang bisa Kakak menggunakan Android atau laptopnya ya. Buka linknya Kak ya. Saya share link di chat. Sebentar, share dulu. Siap Kak? Jempling asa kata asa teu araya ieu teh buah ditinggalkeun buah ieu. Siap, Kak. Hadir, siap. Siap, Kak. Direkam, Ya. Kak. Linknya sudah ada, Kak. Terima kasih. Sudah ada ya? Sudah ada. Ya, Oke. sudah. Baik Kak, silahkan mulai. Saya di sini akan membuka dulu ini jawaban kakak-kakak. Nomor 1 Kak, kita ada 6 soal, bukan soal ya, ada 6 yang akan didiskusikan. Kakak sendiri yang akan menjawabnya nanti. Yang pertama, silakan pembentukan karakter peserta didik. Ya. Dampak pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi terhadap karakter peserta didik. Satu saja Kakak, jangan seperti menjawab esai. Ya. Karakter apa sih yang terlihat itu? Buka. Ayo jawab Kak. Itu egois. Ya ada malas. Dina iya dina gembel. Siap, sudah. Catat. Malas, ada malas. Membuat peserta didik berpikir lebih kritis. Egois. Sikap apa itu? Sikap pemalas mungkin. Karakter moral, menjadi autis, asik dengan dunianya. Betul, Kak, itu. Terus Kecanduan HP, gadget. Ya. Negatifnya ketergantungan akan alat. Izin suara saya hilang. Kurang peka terhadap lingkungan sekitar, Kak. Individualis. Maaf, suara kakak buahnya hilang. Tidak terdengar. Kakak buah izin suaranya tidak masuk. Kak, suaranya nggak ada, Kak. Suaranya hilang. Kak Buah suaranya tidak ada. Iya. Coba ulangi lagi, izin, Kak. Masih belum ada, Kakak, suaranya. Masih belum? Masih belum ada, Kak. Wireless-nya, Kak, itu di bawahnya. Mohon izin mungkin volumenya yang di alat, Kak.
Kakak Buah kayaknya ke-mute deh itu laptopnya. Di wireless Kak. Nah, itu. Nah, Mbak, masuk Kak. Sip, Ada. Tuh, kita aman kan. Ini protes. Indramayu siap sudah mendengar. Oh iya, siap ya, jadi pendengar yang baik dulu Indramayu. Aduh, gimana Kak Imam, sehat ya? Kak Imam Kapusdik atau apa sekarang? Saya di tugas depan, Kak. Bukan di Pusdik ada Kak Imam dulu, Kapusdik Latsabnya. Kak Imam siapa ya, kurang Man, tahu. Staf mungkin Kak, itu mah. Staf Warcap mungkin. PD KPL dengan saya bareng. Imam. Kurang Baik, tahu Kak, juga kita tuh. lihat Iya, Bang Kak. jawabannya, Kak. Nah, lihat dari awal. Ada 92 jawaban. Melebihi nih dari peserta. Berarti para Peldam ikut nih. Atau ada apa namanya? Kurang puas Penyusup. Relawan. Malas, benarkah malas? Dampak pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi terhadap karakter peserta didik. Malas. Betul. Ada yang tambah lagi kah? Betul, Ya, Kak. bisa Ya, betul ada. Bisa ya? Betul. Ya. Malas Rajin membaca bangun, buku. kakak bangun tidur, apa yang pertama kakak pegang? Gadget. HP. HP dia Gadget. HP langsung buka WhatsApp. Pergi ke kantor, ketinggalan HP, apa langsung? Balik lagi. Balik lagi. Tinggalin istri biarkan. Tinggalan dibiarin, kalau HP balik lagi. Iya kan? Jadi egois. Betul. Malas Bisa. mencatat. Mungkin ya, karena bisa copy paste, kopas. Malas Kemudian gerak. buat peserta Mager. lebih kritis. Nah, ini positifnya ya. Ya, sisi positif di situ, Kak. Ya, di situ positifnya. Karena saya tidak menyebutkan kan positif dan negatif. Iya. Ya. Betul. Perintahnya umum. Ya, umum. Kemudian sikap. Sikap apa nih? Mungkin lebih ke arah nggak bisa kesentuh sedikit, Kak. Jadi agak Praktis. sensitif. Tidak Praktis. bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Sosialisasi aja, Ya, jadi dia ya itu tadi sensitif, mungkin bisa berubah, kurang dalam dunia sendiri, Kak. mudah berubah, mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Betul. Kemudian karakter moral. Karakter moralnya bagaimana, Kak? Kuek. Oh ya, dari sisi negatif Kuek. cenderung jadi lebih ke arah introvert, Kak. Kurang Lebih ke arah introvert yang ada. Rasa menghargai. Iya, Ya. seperti itu. Kemudian Acuh. Asa. kalau respon. Malas, itu anak ada yang menulis anak malas bergerak secara motorik. Bisa. Mager. Mager. Ya. Gerak. Gerak. Akronim. Malas gerak. Dari marak. Jadinya Males. berkurang Kaum berbahan, Kak. Kaum berbahan. Gabut. Oh, merbahan. Betul. Dan mudah emosi, emosional. Nih kakak-kakak ini lahir zamannya rendah. Sehat paket. elektronik ya. Kalau Kasri kan lahirnya di zaman kertas. Jadi menulis ya. Etika, etika apa nih? Kemampuan berkurang. Etika kesopanan, maaf. Betul, Kak. Ya. Kesopanan Ya, betul. Turun berkurang. berkurang. Betul. Karena ada tadi disatukan ada yang menulis egois ya. Iya. Tidak peka. Tadi ada yang menulis juga tidak peka terhadap lingkungan. Iya. Dia nunduk saja, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya ya. Betul. Kakak, Betul. punya anak 3. Dung yang punya anaknya 3. Izin baru satu. Saya 4, Kak. Oh, Saya aduh, juga Dua 4, anak Kak. lebih baik. Saya tidak disebut Luar biasa. ya. Lupa Ada yang saya. lupa. Ada yang Kak, saya belum punya, Kak. jaga Saya belum punya. Pertama. Nah, 4. Ketika berkumpul di rumah, kakak siapa tuh yang punya anak? Ya, saya anaknya 4, Kak. Ya. Saya juga, Kak. Nah, yang 4 Dua nih, anak yang lebih 4. baik, Kak. Ditambah saya anaknya 4. ditambah ayahnya.
Saya malah 6, Kak. Ada 6 HP ya minimal. Ya. Gadget, 6 gadget. Masuk ya. Ya, gadget. Lebih sering ngobrol, lebih sering main gadgetan sendiri-sendiri. Gadgetan Masing-masing. Gadgetnya masing-masing. Masing-masing, Kak. Masing. Itu sikap-sikap yang muncul. Iya. Baik kakak. Sekarang Masing-masing naikin level, Kak. Mari lagi ke link yang kedua kak. Link yang kedua. Belum ada. Belum. Belum ada. Izin belum ada, Kak. Ya, Sedang benar. OTW. Kakak peserta nanti saya share ke grup ya. Ya di grup. Di Oh, di grup. grup. Standby, baik. Ada. Grup aja jadi Iya. enak. Sudah Ya, masuk boleh. kak? Sudah. Sudah, Kak. Silakan di grup, silakan dicek. Oke, siap. Ya, untuk upaya untuk penguatan pendidikan karakter melalui Upaya-upaya literasi digital menuju untuk penguatan pendidikan karakter menuju literasi digital. Menuju 5.0. Betul. Ayo jawabannya. Sudah ada? Siapkan SDM yang handal. Memahami literasi dengan baik. Menjadi role model yang juga buat jadwal ketat. Wah, ini beda ibu rumah tangga nih sepertinya yang menulisnya nih. Mengajak mereka belajar di lingkungan alam bebas. Menyiapkan alat dan SDM. Yang jawab baru 20 orang. Membiasakan menulis jurnal yang dipublikasikan. Itu udah. Berarti ini udah dewasa anaknya nih. Terus Membekali dan pendidikan agama dulu. menyiapkan apa lagi? Menyiapkan konten-konten menarik, Kak. Yang berisi Menyiapkan pesan moral. Konten-konten menarik ya. Yang Bagus. menyiapkan dengan pesan moral dan etika di dalamnya. Memberikan edukasi yang tepat. Nah ini biasa ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Membiasakan menulis, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wah ini udah di kos sekarang nih kurikulum operasional sekolah. Kalau di SMA, Memberikan contoh nyata, kan? PK, Center of Excellence. Membiasakan menulis jurnal. Mengajak mereka belajar di alam terbuka. Pramuka banget. Jaga jarak. Bagus. Sudah 68. Terus. Nah, pelatihan IT digital yang positif. Ini apa perlu pelatihan atau pembiasaan? Pembiasaan. Pembiasaan sudah cukup Pembiasaan sepertinya. dulu ya Kak ya. Pelatihan boleh juga. Tapi biasa kalau pelatihan hanya untuk beberapa orang saja ya. Nah, ini yang paling utama Kak, meningkatkan imun dan imtak disertai dengan membekali pendidikan agama. Bagus banget, Pak. Jadi teladan yang lah. Ini nih, membiasakan hidup disiplin dan jujur. Nah ini Kak yang cukup berat ya. Mendisiplinkan, tetapi sekarang ternyata dengan COVID, menurut penilaian kakak-kakak anak kita ini ada peningkatan nggak disiplinnya Kak? Ada. Kalau anak saya ada, Kak. Ada yang ada yang naik, ada yang turun, Kak. Ya, ada yang tambah rajin, ada yang tambah malas ya. Betul, Kak. Tergantung di Masing-masing rumahnya, ada Kak. kontrasnya tersendiri. Ke arah yang baik, yang makin ini ya tetap aja begitu. orang tuanya. Ya Kak, kalau saya malah males mandi Kak. Nah, itu. Ya. Karena Sama kesibukan ya. masing Prakteknya sekarang, Kak. Mau Sama masuk dengan sekolah, saya males biasa jam 7, minawar jam 8. Ya, tapi Deddy Kombuzer itu senang ya dengan adanya PPKM karena dia biasa
anaknya dipaksa katanya untuk bangun jam 5 gitu kan, untuk berangkat sekolah, untuk apa. Tetapi sekarang ternyata bisa bebas karena tidak Kak, sekolah. suaranya nggak kedengeran, Kak. Ya. Kemudian Jelas kok, jelas. Jelas. ya, suara saya jelas sih. Jelas keras. Jelas kan? Radian tadi mungkin Jelas banget, Kak. Saya sudah dibuat Jelas. merdu. Jelas banget. mantap. Mantap. Baik Kak, Bu Ayu selesai ya, sinyalnya kita sepertinya, lanjut Bu. ke link ketiga. Siap-siap kakak-kakak peserta. Nanti Belum. saya seleksi. Tenang atuh Kak, menit sabaran efek dari Tenang. Oke, link ketiga siap belum? Silakan cek siap. dulu. Punten. 0 jawaban. Tadi cuma 78 ya yang jawab. Ayo semua dong yang jawab, pada kemana? Bobo siang ya? Banyak orang aja. 90. Ih, Untuk karakter peserta didik. bukan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membentuk karakter peserta didik. Pramuka. Pasti takut tidak jadi pelatih nih pramuka. Pasti pramuka. Ya, enggak sih Kak. Soalnya pramuka kan harus terus bergerak. Jadi lebih ke arah virtual pun ya pramuka harus bisa menyesuaikan. Enggak, jadinya kalau pramuka mah. Ditulis, Kak. Sudah ditulis Ya, dikit. udah tulis. Untuk memperkuat. Ditulis aja di jawaban. Nggak konsen orang. Sudah. Pramuka kalau mengamalkan dasar dharma itu Yang perfect dapat banget. membentuk karakter peserta didik. Ekskul pramuka ya. Ada juga paskibra di situ. Ya Astaga, itu kurang. yang Izin, Kak. dominannya ya Kak ya. Terlulus. Ada Kurang. B, kemudian ada juga kalau PMR juga masuk, ada BTQ juga itu ditulis di situ. Kemudian pramuka keagamaan, semua ekstrakurikuler katanya masuk di situ. Universal. Minimalnya kita, karena kita orang pramuka pasti menonjolkan pramuka. Betul, Kak. Betul. Pramuka pakai Walaupun kita pramuka, belum tentu anak-anak kita menjadi anggota pramuka atau senang berpramuka. Betul nggak Kak? Pramuka hebat, negara kuat. Betul nggak Kak? Betul. Anak saya juga nggak ikut pramuka, Kak. Seperti Kasri sudah pramuka tulen ya. Tulen, aduh gaya. Anak saya pernah ikut Jambore Nasional di Jatinangor. Setelah itu capek katanya. Hidung, segala disebutkan. Kehujanan, kepanasan ya. Kemudian yang kedua juga pernah ikut Jambore ASEAN di Singapura. Tambah capek, apalagi jauh di negeri orang. Jalan kakinya cukup lama, cukup panjang, bebannya berat katanya. Akhirnya tidak semangat. Nah ini yang tadi dimaksud oleh Kak Ovik. Kita harus menciptakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan buat anak-anak kita ya. Oke, 72 jawaban. Berarti ada, kalau 82, Pak, 72. Berarti 10 orang yang tidak ikut menjawab, diragukan pramukanya. Abstain. Tiga kayak. Kalau 82 berarti ada 10 tuh yang tidak Ya, menjawab. 10. Atau Bobo, ada nggak nih Peldam? Tolong dicek Peldam, jangan-jangan ada yang sedang tidur. Masih mantap, Kak. Kalau kegiatan ini di Jatinangor, pokoknya mah sama Kasri habis tuh, dibabat tuh. Mantap, Kak. Percaya, Kak. Partisipan Dan orang itu tidak ikutan. Dicoret etama tuh. Wakabinawasa beda deh kita dengan kebijakan Kapusdik. Lanjut Kak ke berapa Kak? 3, 5, 4. Keempat. Keempat. Angkat. Ayo gerak asup kan. Peradilan apa saja yang dibentuk gerakan Yo, masuk pramuka lagi, Kak. untuk setiap anggota pramuka. Mana ini teh? Dulu, kepribadian apa saja yang dibentuk gerakan pramuka untuk setiap anggota pramuka?
Disiplin. Mana nggak ada kalingnya? Mana sih nggak ada ya? Di mute dong, biar nggak pada ribut. Bentar, Kak. Hilang ya. Halo. Tonton nanya, itu kadang muan. Ya ini. Cek. Bentar, Kak. Saya Gimana merubah suaranya? ini mentimeter ya. Oh, mentimeter. Oh ya. Biar kelihatan yang banyak menjawab atau tidak. Yang jawabannya berapa orang? Silakan habis hiji. 2 itu tilu. Tadi mah ya kepribadian apa saja. Berdiri sendiri. Soal keempat ya? Ya. Ya, keempat. Siap, Kak, keempat. Ya betul Kak, keempat. Soalnya yang kabupaten. Tilu. Udah masuk link? Udah. Udah masuk, Kak? Enggak. Ya, silakan mulai. Kepribadian apa saja yang dibentuk pramuka untuk Kepribadian apa saja yang digerakkan pramuka untuk setiap anggota pramuka? Ini apa lagi? kepribadian apa? Etika, disiplin, Ada di etika dan linknya ya? Di disiplin. mana? Linknya di mana sih? Jangan Disiplin, ngomong, diisi. lebih mandiri. Kakak lihat, Kakak, disiplin, etika disiplin. Berani dan setia, disiplin mandiri, kerjasama, berani, pembentukan karakter. Oh, disiplin tinggi. Terus, masih. Lanjut, Kak, baru berapa orang tuh? Go. Baru 30. Ayo. Kabupaten Tasik. Kepribadian apa saja yang kepribadian apa saja yang dibentuk Pangandaran, Sumedang, Kuningan, Cirebon, Bandung. Kota Cirebon sudah ngirim jawaban, Kak. Cimohai. Sudah berapa tuh? Bandung sudah. Cirebon sudah, Kak. Bogor, Depok, Indramayu sudah. Sukabumi, Sudah, Kak. Lanjut. Disiplin, Kak. Purwakarta sudah, Kak. Sudah. Ya. Kakak bisa melihat itu jawabannya? Ya, ada. Bisa, Kak. Ya, bisa. Siap, terlihat. Ya, berapa? Bertanggung jawab. 54. Hai, 20 orang lagi kemana? Bangun. Wah, masuk Kak. Ya, mungkin ada perangkat yang terkendala, Kak. Lola. Kayaknya. Lagi bobo siang. Paket datanya habis, Kak. Lagi bobo Itu kayaknya, siang. Kak. Sudah, Kak. Isi dipecati kuardana ya wakabina bahasa ya. Sudah, Kak. Alhamdulillah sudah. Dari Kota Tasik sudah. Tasik sudah. Sudah aman. Memalukan nih kalau Kabupaten Tasik dan Kota Tasik tidak menulis. Cimahi sudah. Sudah. Pokok nama diontrog dah.
Siap, perintah. Terus berapa? Peldam belum. Ada yang 60, Kak, baru 60. 60. 82 lagi, 22 lagi. Tolong temannya dibangunkan kakak-kakak. Iya. Kelihatan nih 62. Bukan, Pak. Kak, izin ke belakang. Di grup. Ada yang izin ke belakang. Kak, lain di mute, Kak. Tuh pertanyaannya tuh. Ada yang izin ke belakang ya? Kayak nangisi malah izin. Gak mau ngisi. Ayo Kak, cukup saya rasa. Oh, masih. Yang satu. Kakak yang dari Orang main karena ilmu mah kan gitu. Purwakarta, siapa yang dari Purwakarta? Siap, Kak. Ayo Kak, baca Kak. Yang paling banyak itu yang menjawab apa Kak? Disiplin, Kak. Terus setelah disiplin apa? Disiplin dan mandiri, sopan, bertanggung jawab, pembentukan etika, berbudi luhur, Ya, stop. kuat mental. Kuningan. Tempe. Jawab. Kuningan. Ya, Ayo, dengan hadir. baca tuh, tinggal baca. Sebutkan aja 5. Cermat, Suaranya. bertanggung jawab, Terus, Percaya. Kakak semangat atuh Kak lah. berani Kak, berani. Ya, Bantuan nih, kecil, bantuan Kak. nih. Kamis. Disiplin. Lah itu ngapa nama keluarnya? Kakak yang belum Ilham. disebut tuh dibaca. Harus disiplin. Jawab. Bogor, Kabupaten. Kuat mental suka udah Kak. Tolong. Berani, Terus, setia, terus. Terbaca enggak Kak? Tanggap tanggon. Karawang, goyang Karawang. Siap. Disiplin dan mandiri. Kabupaten Bekasi. Ya, Peduli Kabupaten Bekasi. sesama. Udah. Disiplin, Mandiri, bertanggung jawab. Berani, disiplin, jujur. Jujur. Integritas ada. Ada. Ya, tangguh dan berani. Kemudian disiplin, berbudi luhur, ada berbudi luhur. Ya. Ya. Tuh. Dari Kabupaten Tasik, mana baca? Mandiri. Kak, disiplin mandiri. Hemat. Tasik. Ya Tasik. Kak, disiplin Kak. Disiplin. Kreatif, Jujur. keteladanan dan Sopan. Jujur, terampil, gembira, ada sopan, Patriot ada. ada patriot, ada Takwa. Ada itu masih 65 tuh yang menjawab. Tanggung jawab, religius, disiplin dan jujur. Pantang menyerah. Pantang menyerah, betul. Tangguh. Kepribadian yang cerdas. Dan hemat, cermat dan bersahaja, nyebutan dasa dharma. Mengamalkan dasa dharma itu Kak. Terampil, mandiri. Ada Isa Kabupaten Tasik. Kreatif, inovatif. Mulia. Ada. Baik, lanjut Kak, kita ke soal ke nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5, buka lagi linknya. Mana naon? Google teh mana? Belum, bentar. Iya atunya ini. Iya atuh, aku itu wae. Pas. Heula atuh nenek. Pas ya. Ini linknya Bun. Di mood. Tolong di mood. ada dalam diri kita sebagai calon pelatih Mulai Kak, nomor menjadi 5. pelatih handal. Oh, mana itu ya? Apa yang Apa hal penting yang harus ada dalam diri kita sebagai calon pelatih untuk menjadi pelatih handal yang tidak menjawab dan tidak jadi pelatih? Yuk. Enggak kebaca. Bertanggung jawab, religius dan profesioner, santun, tahu kemampuan diri, tahu semangat, kreatif, disiplin. Ayo. Wis, itu warna-warni. Yuk. Ayo Kak. Harus ada dalam diri kita. Kak Zikri baca. Kak Ajat, Sudrajat dari Kota Bandung. Siap.
Kak Ajat Sudrajat heula Kak Ajat. Keteladanan itu penyabar, harus penyayang, Terus disiplin, harus religius, harus kreatif, Apa hal yang inovasi, Loyalitas dan integritas. lain-lain. Ayu Liana, Ibu Kepala Sekolah SMA dari Cimahi Bekasi. Baca. Eldam. Ya, Kak. Kak Yuli di mana Ya, Kak. Di Pusdiklatda. Ya. Apa saja tuh Kak Yuli yang yang belum Semangat, disebut Kak oleh Yuli. Kak itu tadi Ya, Kak. kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Baca, Bu. Loyalitas belum ada ya? Udah, saya udah loyalitas ya. dan integritas. Oke. Ayo. Kak Epi, ayo Epi Junior. Epi. Epi. Menjawab. Epi Junior. Kak Hendriana Yusuf, baca Apa Karawang. hal yang penting harus Aktif. terjadi kita sebagai Menyenangkan. Enggak. Ya, baik Kak Zikri. Ramadan. Saya ingin mendengar suara Kak Badru tuh. Menguasai. Kak Badru. Ya bentar. Percaya diri. Kak Badru Ikhlas, Zaman. Kak, ikhlas. Ya Badru Zaman. Saya dikiri Badru Dan yang baik. Tanggung jawab. Baru 76. Wah, masih ada yang belum jadi pelatih nih. Berani untuk maju. Terus di pembina. Ya. Kasih setengah sertifikatnya. Inovatif, Kak. Mending Inovatif setengah ya? kita luar-luar atan. Udah. Ayo. Siap Kak, tadi pengen dengar suara saya. Ayo Kak Badru. Menjadi Terima kasih. motivator. Iya, sebagai pelatih kita yang pertama harus mahir dalam segala hal, Rajin. materi, komunikasi, manajemen dan lain-lain. Harus punya sifat penyabar, penyayang, handal dan lain-lain. Makasih. Terima kasih Kak Badru. Sambil menunggu lagi saya ingin ini nih dari Pangandaran, mana Pangandaran? Ini Pangandaran, Bu. Om, Kak Deni. Ya, ini Pangandaran. Teladan, dedikasi tinggi, inovatif, kreatif, interaktif, komunikatif, dan ikhlas. Ikhlas. Benar Kak Deni harus ikhlas atuh. Diborong. Diborong. Ya. Diborong. Yang belum nih, yang belum Cirebon, KBB Tabua. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sudah masuk itu pelatihan dan itu harus unik gitu. Kreativitas. Tunjukkan keunikannya biar beda dengan yang lain. Oke. Kreativitas tinggi. Kak Iim, besok harus sudah pakai pet ya. Khusus kakak Putri. Ini yang belum disiplin Putri kelihatannya. Besok memakai pet ya. Hari ini Siap. sekarang memakai Kak. Ya kan saya memaklumi, katanya kemarin juga ada yang bicara. Hari pertama perlu dimaklum, hari kedua apa, hari ketiga mah harus sudah rapi semua ya. Di Kosambi. Baik Kak, satu lagi. Indramayu. Kita ke 6. Kembali lagi ke 5. Hari Budiman kembali ke 5. Banjar. Nomor 6. Banjar. Kapal tilu. Oh, bukan ini mah. Tebak. Sabar. Harus sabar. Sudah masuk mulai. Belum. Belum, Kak, belum. Dicet. Siap sudah Kak. Belum. Apa hal penting harus ada dalam diri kita dan selalu berlatih untuk menjadi Saya ini sudah baca. Di grup itu WA. Ajang baca, Kak Ajang. Yang tadi kakak-kakak masih sama. Nah, ini komunikasi dan interaksi yang bagaimana yang harus diterapkan, perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Belum, Ini Kak. lari ke digital ya. Izin belum Kak. di Zoom. Ya, Kak, belum, Kak. Belum ke share di Zoom. Belum di-share itu. Di Zoom belum ke share, Kak. Belum di-share, Kak, di chat. Belum di Chat share. Zoom belum, Kak. Mohon izin. Tunggu dulu. Oke, baru ada nih bentar.
Tadi hanya khusus ke perorangan dikirimnya lupa. Oke, sip. Silakan Udah yang di semua grup. ya. Oke. Kayak Yeni sudah ada Kak Yeni? Literasi yang Ada. bagaimana yang Ya. harus diterapkan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Santuy santun. Antun, Kak. Ayo. Sudah. Ya. Antun dan Coba lihat santuy. Kak Yeni. Baca Kak Yeni. Bentar, Bu. Kak Yeni harus kebaca semua tak biarpun gerak ya bacaan miring-miring. Oke, siap. Komunikasi Ya. interaksi yang bagaimana yang harus Saling menghargai, diperhatikan santun dan kehidupan sehari-hari. saling menghargai. Kak Yeni bacaan deng-dek atuh. Ya, santun dan apa ya yang komunikatif, bijaksana, baik, efektif, ramah, interaktif, menyenangkan, bla bla bla. Kak. Minum dulu Kak Yeni aqua. Siap, Kak, siap. Garut tadi Garut mana Garut? Yang santuy. Siap, Garut, siap. Ayo. Awas Matana. Yang komunikatif, Pak. Beda fonem membedakan arti. Satu fonem Ya. membedakan arti. Timbal balik kawan lawan kawan bicara. Lawan Komunikatif, bicara. Pak. Timbal balik. 5S, 5S. Interaktif, Pak. Ayo 78. Ayah wae nutan jadi pelatih. Ya. Masih ada yang belum jadi pelatih nih baru 78. Kavia, baca Kavia. Siap. Siap. Sopan santun, hak asasi manusia, menghargai, humoris, saling menghargai, interaktif, komunikatif, berakhlakul karim, santun, menghargai, bijaksana dan menghormati, rendah hati, efektif dan efisien, jujur. Cukup. Dua lagi masih belum jadi pelatih. Satu lagi. Ada jujur dan intens tuh yang menarik di situ. Memberikan motivasi, tidak mengenal strata. Nah, ini di pramuka Menjadi cuma beda pendengar yang satu baik. tingkat. Ya, kayak nih satu tingkat bedanya kakak dengan adik. Walaupun kayak nih jauh dengan Kasna sedikit. Satu daerah, Kak, dengan kakak Ciamis. Yang mau Kakak dengan adik bedanya sedikit ya. Baik Kak, sudah selesai 6. Jadi sudah dijawab oleh kakak-kakak semua. Ya kita lanjut ke lanjut ke ini. Selanjutnya. Ini ada pantulan suara ya Kak. Feedback lah. Dari sini. Bentar. Baik Kak. Jadi tadi ini pendidikan karakter ini bisa dari pendidikan budaya dan karakter bangsa ya Kak. Ya. Ini yang bisa menimbulkan sikap empati, rasa dijadikan sebagai dasar untuk tindakan perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, baik Kak, itu ada pendidikan karakter, kemudian ini disertai dengan literasi digital. Ini siapa yang menjadi sasarannya, yaitu peserta didik. Dengan upayanya itu seperti apa? Nah, tadi kita baru menggarisbawahi hal-hal yang terjadi atau efek atau mungkin kemungkinan-kemungkinan. Nah, sekarang upaya-upayanya yang harus kita lakukan sehingga pendidikan karakter ini tidak tergeser dengan pesatnya literasi digital. Betul nggak? Setuju Kak? Tidak tergeser ya? Iya. Tapi tidak juga tumpang tindih Kak. Nah, untuk itu saya minta Kakak, siapa yang bisa memberikan masukan nih kepada saya. Upayanya yang harus kita lakukan ini apa? Supaya pendidikan karakter ini tidak tergeser dengan perkembangan digital. Tapi tentunya apabila itu jadikan literasi itu juga akan lebih bagus.
Enggak, Kak. Siapa yang mau? Raise hand. Siapa? Hand. Presentasi, Kak. Tidak usah bicara, Kak. Raise hand aja. Siapa yang ada pertama muncul? Sumedang, Kak Arif. Siap, Kak. Enggak. Siap. Jadi yang paling utama buat memberikan literasi digital kepada peserta didik itu yaitu memberikan memberikan pendidikan yaitu berupa belajar sambil bermain sambil belajar. Contohnya begini, Kak, yaitu membuat video tetapi videonya itu berkarakter pendidikan. Jadi anak-anak suka. Nah, biasanya kakak-kakak sekalian kalau misalkan memberikan tugas pembelajaran, anak biasanya merasakan bosan. Coba kita membuat literasi digital yaitu membuat video tetapi bernuansa pendidikan. Itu aja, Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Seperti itu aja, Kak. Majalengka, Kak Arif. Amir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka dari Majalengka untuk semua. Baik, berkaitan dengan tahapan agar memaksimalkan tidak tergerus oleh zaman perkembangan ya. Ada hal-hal yang perlu kita utamakan mengenai pola didik yang paling utama dalam anak-anak kita. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, justru bukan menjadi hambatan yang paling utama. Karena yang harus kita dasari pertama adalah adab sebelum ilmu, ya. Adab dulu lalu ilmu. Nah, ketika peradaban ini semakin maju, maka akan berbarengan. Jadi segala teknologi dijadikan sebuah alat untuk berkembang, bukan menjadi sebuah hambatan. Ini yang harus kita utamakan sehingga ada counter dari pribadinya sendiri ketika teknologi itu bisa dikatakan satu sisi sebagai alat untuk kemajuan, di satu sisi adalah banyak virus-virus dari luar sana yang melalui teknologi. Salah satunya ketika sebagai edukasi pendidikan, contoh ketika kita membuat sebuah vlog, anak-anak diminta membuat vlognya berkaitan. Halo. Sudah dulu. Oke, terima kasih. Harus membatasi waktu, ngukur waktu kalau bicara. Kak Indah dari Cimohai. Cimahi. Siap, Kak. Kalau menurut saya upaya yang paling efektif adalah menjadi teladan. Menjadi teladan di sini meskipun sekarang era teknologi kita terhubung dengan peserta didik. Misalnya dengan WhatsApp kita, Instagram kita, mereka bisa melihat kita. Di situ kita buat konten yang menarik, yang menjadi teladan, yang mempengaruhi mereka. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Indah dari Cimahi ya. Baik Kakak sekalian, kita ini dibatasi oleh waktu ya. Saya apresiasi nih untuk 16 orang, 18 orang yang ngangkat tangan, yang raise hand. Ternyata KPD sekarang ini banyak yang mau tampil ya. Yang pertama manajemennya harus diatur ya pada saat penanaman karakter ini. Kemudian diciptakan upaya situasi yang kondusif. Kemudian implementasi juga terhadap literasi ini harus diterapkan, pemahaman literasi. Kakak-kakak tahu ya, kalau ke perpustakaan secara langsung kan minim ya. Barangkali dengan digital ini, ya walaupun kita tahu apa yang dibukanya gitu kan, gitu ya, kita paham. Kemudian, digitalnya ini yang berbasis karakter. Kemudian penguatan pemahaman nilai karakter dan pemahaman konsep diri. Sehingga terbentuklah generasi yang berbudi pekerti. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Ini ada urgensi pendidikan karakter berbasis literasi. Kakak ada 4 upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, manajemen kelas yang kondusif. Maksudnya kelas ini bisa kelas di alam terbuka, bisa kelas dalam ruangan.
Kira-kira manajemen yang mana nih Kak yang disebut dengan manajemen yang kondusif? Yang belum lanjutan yang tadi jangan dulu raise hand ya, yang lain. Saya beri kesempatan kepada yang lain. Manajemen kelasnya yang kondusif itu yang seperti apa, Kak? Kak siapa? Siapa Kota Cirebon, Kak? Kak Epi dari Kuarda. Baik, Kakak. Terima kasih kesempatannya. Urgensi pendidikan karakter berbasis literasi ini ada hal yang harus dilaksanakan. Contohnya manajemen kelas yang kondusif, yaitu memberikan ruang agar peserta dan para narasumber atau para pelatih itu enak, enjoy, dapat menyikapi, memahami, serta mengerti dari apa materi yang disampaikan. Demikian, Kakak. Baik. Ini berhubungan dengan pengelolaan kelas ya Kak ya. Jadi pengelolaan kelas kalau dalam belajar. Selanjutnya yang kedua, implementasi literasi digital. Yang keduanya mengimplementasi literasi digital berbasis karakter. Saya minta dari Kota Sukabumi, Kak Wahyudi. Oke, terima kasih Kak. Urgensi pendidikan karakter berbasis literasi dalam hal ini yaitu implementasi literasi digital berbasis karakter. Artinya di sini siswa terutama di siswa peserta didik kita dikenalkan kepada karakter-karakter yang memang menjadi teladan atau contoh seperti karakter orang-orang yang memang seperti karakter Nabi Muhammad atau karakter tokoh-tokoh yang memang harus bisa ditiru seperti itu Pak. Terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih. Pasti yang lain punya pendapat juga yang berbeda ya, wajar, saya yakin. Karena ini udah peserta KPD pilihan dari setiap cabang ya. Tapi selanjutnya saya minta yang ketiganya penguatan pemahaman nilai karakter. Melalui apa dan seperti apa. Ayo. Kota Cirebon ya. Gazia Menri Arso dari Kabupaten Cirebon. Ya, terima kasih Kak. Penguatan pemahaman nilai karakter di sini kita lebih mengimplementasikan pada anak didik supaya bisa melakukan secara langsung untuk sekaligus mempertimbangkan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Terima kasih Kak. Kak Sri. Depok. Ada yang mau menambahkan? Saya Ilham, Kabupaten Bekasi. Dari Kota Bandung, Kak. Kabupaten Bekasi. Ya, mungkin menambahkan Kak. Terima kasih Kak Boa. Ya, penguatan pemahaman nilai karakter mungkin pada olah hati, olah rasa, dan olahraga kolaborasi dari ketiga tersebut Kak. Terima kasih. Olahraga, olah rasa. Olah hati, olah rasa, olahraga. Olah rasa. Bacanya novel. Oke, baik Kak. Saya yakin banyak lagi ya pendapat yang lain. Sekarang, kalau nggak salah, kalau kita ada yang di luar orang pendidikan ya, maksudnya bukan guru, ada di sini? Apakah ada? Ada ya? Siapa? Siapa? Epi. Saya bukan guru. Ada. Tapi ya. Epi. Imam. Sudah Kak Epi tadi sudah, yang belum, yang belum. Kabupaten Bogor Kak Karoni. Kak Imam Kabupaten Indramayu. Karoni Kabupaten Bogor. Ya, Karoni. Bandung, Kabupaten Bandung. Gimana untuk memahami konsep dirinya? Silahkan Karoni. Karoni tadi. Kota Cirebon, Kak. Kabupaten Bandung, Kak. Karoni kedengaran ya. Coba Karoni. 1, 2, 3 Mas. Ya, dari Kabupaten Bogor. Bagaimana untuk agar dalam pendidikan karakter berbasis literasi ini bisa memahami konsep diri? Suara saya terbaca. Udah belum? Belum. Suara aman Karoni. Bu Dokter, mana Bu Dokter ada? Siap, saya dari Kabupaten Sukabumi. Ya, Kak siapa teh? Elis. Kak Elis, ayo Kak Elis. Iya, sebetulnya cita-cita saya jadi guru ya dari kecil, tapi entah kenapa terdampar di Fakultas Kedokteran.
Ya, Dr. Dogansi pun pilihan pertamanya di FK Unpad, pilihan 2-nya UPI, tapi ternyata lulusnya di FK Unpad. Dari kecil saya suka pramuka karena saya merasa pramuka banyak jasanya, terutama dalam membentuk karakter saya pribadi. Nah, dalam memahami konsep diri ini, menurut saya pendidikan karakter yang paling penting itu supaya peserta didik bisa memahami dia ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Pertama itu. Kemudian apa yang orang sekitar ataupun keluarga harapkan dia akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi dia bisa mengenal dirinya sendiri, apakah saya akan menjadi orang baik atau misalnya ketika pun dia melakukan suatu kesalahan misalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia takut salah, konsep benar salah, konsep. Baik, terima kasih Kak Elis. Terima kasih Kak Elis. Kakak-kakak sekalian, ada seorang ahli. Coba lanjut ya, kita ada asetilen. Dia pada tahun 2018 menyatakan bahwa pada zaman Orde Lama ada nation and character building. Bahkan pembangunan karakter budi pekerti. Kemudian pada zaman Orde Baru pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui mekanisme penataran P4. Nah, ini yang zaman Orla seperti saya ngalami ya, Orla Orba. Ada yang mengalami ya, hampir semua ya mengalami. Kemudian pada zaman reformasi, elemen masyarakat menaruh perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan pembiasaan positif. Ini yang diterapkan sekarang. Jadi adanya pembiasaan-pembiasaan. Sementara kalau yang pertama dulu ini di Orla ini, pekertinya bangsanya ini dengan nation and character building, kemudian ke Orde Baru dengan P4-nya, kemudian sekarang dengan pembiasaan kegiatan positif. Jadi di Dwi Dharma, Dwi Satya kan ada ya di situ ditanamkan. Kemudian lanjut Kakak, karakter yang baik ini harus melibatkan 3 aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan yang baik, moral knowledge. Kemudian merasakan dengan baik, feeling. Kemudian perilaku yang baik, ini di-actionkan. Ini yang ketiga ini. Jadi kalau tidak dilakukan, hanya teori, itu berarti tahu dia harus menghormati kepada orang tua, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lanjut Kak, ini di 5.0 dilewat saja ya. Karena ini merupakan alat-alat komunikasi. Kakak kita menuju ke lanjut. Ini sudah dijawab tadi kehidupan sehari-hari, terus juga sudah strateginya, pengaruh kegiatan pramuka juga. Lanjut. Ini sudah dijawab tadi oleh kakak-kakak. Terus, nah ini perlukah pendidikan karakter? Menerapkan pendidikan karakter pada era digital ini perlu atau tidak? Sangat perlu. Perlu ya Kak ya? Sangat perlu. Sangat perlu Kak. Sangat perlu Kak. Dalam kegiatan pramukaan yang punya kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam, ini yang tercantum dalam Dasar Dharma Pramuka atau SKU juga, ini agar generasi penerus bangsa ini mempunyai moral dan nilai yang baik, sasarannya gitu ya. Jadi ke masalah generasi penerus bangsa kita ke depannya ini akan seperti apa dengan melalui pendidikan karakter. Lanjut Kak, kita berbicara ke masalah digitalnya. Kakak orang pramuka kan? Ya. Perlukah di gerakan pramuka di pramuka ini ada marketingnya untuk melalui digital? Perlu. Perlu ya Sangat Kak? Perlu. Ya, untuk apa sih marketing ini diterapkan? Untuk mempromosikan, ya. Ada mereknya atau brandnya Gerakan Pramuka dengan menggunakan media digital. Makanya kemarin Kakak mengikuti di HUT Pramuka Jawa Barat, dilaunchingkan kan? Iya. Apa Kak? Pramuka digital. Aplikasi digital untuk kepramukaan. Ya.
aplikasi digital kepramukaan. Nah, ini membutuhkan masukan dan saran dari kakak-kakak semua. Nanti kakak dalam perwakilan dari Kuarda Cabang ini harus bisa memberikan kontribusi ya ke digital Kuarda Jabar. Usahakan untuk mempromosikan merek atau brand gerakan pramuka ya. Nah, yang pertamanya itu menyasar target audiens yang tepat. Tujuannya ke situ. Kemudian yang kedua, pesan yang relevan dan personal. Kemudian yang ketiga, efisiensi daya dan waktu dan lebih fleksibel lagi. Nah, ini brandnya itu akan seperti apa yang akan kakak sajikan nanti untuk kuartir cabangnya masing. Lanjut Kak. Pada ini ada brand, ada branding, ada branding identity. Brand itu adalah identitas dari merek layanan yang akan dikenal. Jadi kakak punya brand apa untuk pramuka ini? Coba ditengok, dilihat untuk memajukan Kuarti Cabang. Misalnya, kita sering mendengar kalau kita mau beli air mineral, jarang orang menyebutkan merek-merek yang lain. Pasti dia menyebutkannya Aqua. Sehingga ketika membeli Aqua, walaupun dibeli Ades, dibeli di Amidis, atau dibeli apa, tapi menyebutnya tetap Aqua. Atau juga Indomie atau Supermie untuk mie instan. Atau mungkin juga Baygon, ini yang sudah cukup terkenal. Kita juga ingin pramuka ini lebih dikenal lagi. Karena untuk sementara sekarang ini kan hanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Sementara pramuka itu berkehendak untuk dari kita, oleh kita, untuk masyarakat. Nah, kemudian brandingnya, bagaimana kegiatan komunikasinya melalui media agar brand bisa dikenal. Ini kakak pastilah yang dikirim ke sini kan ahli IT semua. Jadi akan lebih paham sejauh mana di kita ini. Ada websitenya, ada IG-nya, WhatsApp-nya, atau mungkin juga konten di media sosial lain, misalnya, atau akun-akun lain, atau sekarang mungkin juga yang lagi TikTok, atau mungkin ini pendidikan karakter yang ditanamkan. Kemudian brand identity, nilai yang dibentuk untuk menonjolkan karakter. Ini tentunya komitmen melalui simbol atau warna. Ini ada yang ditonjolkan, ada yang menonjol kata-kata, mungkin dari logonya, atau slogannya, atau bahasanya, atau konsistensi brand identity. Tetapi tolong Kak, pramuka adalah organisasi. Ada organisasi di organisasi itu. Jadi kita hanya brand kegiatan saja. Sekarang saya ingin melihat sejauh mana di kuartir cabang kakak selanjutnya. Ayo Kak, kita lihat ya. Ada lembar selanjutnya, ada sejauh mana, sejauh apa kita saat ini. Ini Kak ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kakak melihat ya situasi di kuarti cabang kakak-kakak. Ini untuk membangun identitas brand tujuannya, bukan untuk ngoreksi ataupun ngeritik apa. Jadi apakah masih di tingkat 1, yaitu brand purpose, kemudian di tingkat 2, ini selling point, tingkat 3 tagline atau slogan saja di situ, kemudian keempat brand guidelin, kemudian yang kelimanya mempelajari kompetitor, dan yang keenamnya target audiensi. Sudah di mana nih gitu ya. Coba kakak melayang dulu, terbang dulu sebentar ke kuartir cabang. Kira-kira medsos kuartir cabangnya itu sudah kemana gitu. Ya, bentar saja, 1 detik. Sukabumi ada di titik mana tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kota?
Halo? Ada di titik 4 Kak kita. Ada titik 4 ya, Sukabumi. Bogor, kota, kabupaten tentunya. Kota ada di titik 4. 4 ya? Masih di 4, Kak. Kota Bandung. Di pusat kota. Bingung. Jangan-jangan kakak-kakak tidak pernah ke Kuarcap ya? Baik, itu untuk nanti Kak. Kita lanjut saja. Lagi Kuarcap ya titik 4 ya. Ya, lembaran terakhir titik nih. 4 Kota Bandung. Ya, baik Kak. Tujuan akhir dari kita ini ada tahap siklus ya, untuk siklus sosial, untuk sosial media, supaya untuk marketing artinya supaya laku ini pramuka ini. Jadi tidak hanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Yang pertama ini ada social selling. Ini artinya teknik penjualan menggunakan media sosial. Kita harus punya nilai jual. Nilai jual tidak berarti itu harus harus bentuk materi ya Kak ya. Kakak yakin seperti sepaham dengan saya, ada kepuasan batin ketika kita sudah melaksanakan atau mengikuti apalagi pengabdian di gerakan pramuka. Setuju Kak? Ada kepuasan batin nggak Kak? Ada. Kak. Ada ya. Ada, Apalagi ada, nanti menjadi pelatih itu, ini akan lebih dalam lagi pengabdiannya, tuntutannya, dituntut kita lebih. Nah, lebih apa? Mungkin kita mengeluarkan materi untuk bergerak, tetapi pulangnya tidak ada pembalasan. Ya, itu harus diterima Kak. Saya yang sudah mengalami berapa puluh tahun ya kita menjadi pelatih. Nah ini bagaimana harga jual, nilai jualnya supaya pramuka ini bisa berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Artinya pelanggan itu bukan hanya peserta didik, mungkin orang tua juga masyarakat. Seperti halnya sekarang, saya senang ketika peserta KPD itu bukan hanya yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena memang sekarang ini kita sudah mulai merubah dengan ada SAKO, SAKA gitu ya. Nah, ini berarti social selling ini tidak hanya memberikan akses kepada pelanggan untuk mengenal produknya, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelanggan. Sekarang kita komunikasikan dengan masyarakat, komunikasikan di masyarakat tentang pendidikan kepramukaan ini. Karena kan tidak seperti kita, ini sudah menggaung ya, tetapi ternyata ada orang yang tidak senang juga, bahkan memandangnya dengan sebelah mata. Ya. Kemudian yang keduanya social listening. Nih, social listening ini mendengarkan atau brandnya ini harus bisa didengar. Harus bisa didengar. Didengar ini ada istilah, dulu ada katara, karasa, turut karampa. Jadi harus apa yang sih yang dilakukannya, terdengar tidak, kemudian kelihatan juga ada wujudnya tidak gitu. Ini harus mempunyai umpan balik dari konsumen, bukan hanya dari kita. Misalnya kakak sebagai pembina sudah cukup lama, sekarang mau masuk kancah Lungsi Natria, kakak biasanya kita tuh hebat ya kegiatan kita ya, alhamdulillah sukses, sampai ada syukuran kepanitiaan dan sebagainya. Nah ini kata rasa karampaknya ke masyarakat ada nggak? Kan gitu. Efeknya untuk anak-anak sehingga orang tua merasa puas memasukkan anaknya ke gerakan pramuka ini, menjadi anggota pramuka. Oke Kak, selanjutnya social influencing. Ini social influencing ini strategi baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Mengajak, bisa di situ mengajak untuk menggunakan atau untuk menggunakan produk atau untuk menjadi anggota pramuka. Nah ini pesan-pesan yang disampaikannya seperti apa. Kalau kakak
Misalnya nih kakak ketika selesai pelatihan menjadi panitia atau menjadi pelatih di kursus, ini pulang ke rumah males-malesan. Nah itu bukan kakak ini akan mempengaruhi yang positif. Justru atosan wepak lah teh bu atos ulah lebet di pramuka capek atau tidur gitu kan seenaknya atau apa. Atau anak-anak kita setelah kemah guprek malah jadi malas misalnya itu. Nah yang terakhir ini social networking. Jadi kita harus membangun jejaring sosialnya. Ini dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin. Jadi kakak pahamlah untuk membentuk jejaring itu seperti apa. Tetapi tolong kita jangan mengkhianati jejaring itu kan gitu. Ini karena apa yang dilihat itu nilainya, nilai kepramukaannya apa. Kemudian visinya juga akan kemana. Idenya, bagaimana sih idenya, bagusnya atau begitu-begitu saja, nah, gitu ya. Kemudian keturunan juga mungkin, gitu ya. Yang jelas kakak, di kegiatan-kegiatan itu tentunya harus ada nilai-nilai penanaman karakter yang tentunya bagaimana dengan situasi sekarang ini. Kakak bisa memberikan video tentang misalnya membuat ini, membuat produk atau apa, atau tali temali atau apa. Nah ini yang kami harapkan nanti di sosial media Wardah Jabar. Ini kakak-kakak yang kalau satu orang saja punya ide, punya kreativitas, 82 berarti dari lulusan KPD ini ada 82 kreativitas yang bisa kita naikkan di media sosial Jabar, kemudian nanti kita torkan lagi ke media sosial nasional. Itu Kak, barangkali untuk selanjutnya, ini karena waktunya cukup terbatas, kembali yang terakhir, ini ada pesan di halaman ini. Lihat pendidikan karakter yang cukup tertanam ya di orang Papua, walaupun datang ke pesta tingkat nasional, orang lain bajunya malah berhebat-hebat gitu, mewah-mewah, mereka bangga dengan tradisinya. Nah, jadi penanaman karakter melalui gerakan pramuka itu beraneka ragam, bisa melalui nyanyian, bisa melalui tarian, bisa melalui pakaian, bisa juga melalui kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mungkin sifatnya umum atau khusus ke pramuka. Kakak sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Satu tugas dari saya, kakak dalam satu warti cabang membuat video singkat berdurasi 5 menit yang di situ kakak bisa menanamkan karakter melalui digital. Artinya di situ kakak buat apakah itu cerita pendek atau apa yang nanti kakak bisa masukkan ke linknya nanti disebar oleh Veldamnya masing-masing. Itu saja kakak. Senyum dong, jangan lupa bahagia. Siap, Siap, Kak. Tangan untuk saya dong. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, sama buah. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kakak. Meniriwe. Terima kasih, Kakak. Terima kasih Kakak, menuju Jabar juara. Terima kasih, Kakak. Tugas. Belum. Duh, meni recet. Tugas. Kata Tata, meni recet, kata Tata. Ya, Bunda. Hai, Kak. Kita nyanyi lagu bahagia ya. 1, 2, 3. Di mana bahagia di situ berada, ku cari selama-lamanya. Bahagia bagiku impian
impian selalu. Bagiku impian selalu cari bahagia Padi. Gak hafal, Kak. Jadinya. Ini versi keyakinan masing-masing. Masing-masing keluar. Oh bahagia. Oh bahagia. Oh bahagia. Ku cari. Ku cari. Bagiku impian selalu ku cari bahagia. Ayo terima kasih Kak. Kita serahkan kembali ke Kak Tata. Kasih. Tidak ada tanya jawab Kak, nanti langsung diskusi saja. Baik, terima kasih Kak Bua yang telah memberikan materi dan pencerahan untuk kita semua. Dan mohon maaf Kak Bua dengan lagu yang barusan mungkin liriknya masih sesuai dengan anutan kepercayaannya masing-masing. Jadi mudah-mudahan ke depan kepercayaannya bisa kita samakan, bisa satukan. Beda-beda mazhab. Proses. Ya, mazhabnya beda-beda. Sairnya masing-masing. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bua dan mudah-mudahan di tengah kesibukan dan aktivitas beliau yang cukup padat, tetapi beliau menyempatkan hadir untuk menyapa dan memberikan materi kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan sukses dan sehat selalu untuk Kak Bua. Terima kasih Kak Bua. Silakan sehat selalu Kakak. Disalib. Kakak-kakak yang saya hormati, barangkali ada pertanyaan yang tadi belum sempat disampaikan, Kakak bisa tulis di chat nanti untuk kita bisa sampaikan. Dan satu slogan kita bahwa jauh di mata dekat di WA ya. Jadi ada hal-hal yang kiranya bisa disampaikan, boleh, mudah-mudahan bisa kami carikan jawabannya. Kakak-kakak yang saya banggakan, alhamdulillah untuk materi di season ini kita break untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat asar. 30 menit ke depan, tepat pukul 16.00 kita sudah berada lagi untuk menerima season berikutnya dari para pelatih yang ada di studio ini. Terima kasih kakak, selamat beristirahat, selamat melaksanakan kewajiban, dan salam pramuka. Salam. Salam. Izin di off cam dahulu ya Kak.